Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. KTM membuka pintu lebar-lebar untuk Pol Espargaro jika ingin kembali ke pelukan mereka. Hanya saja kali ini pembalap Spanyol tak diplot di tim utama MotoGP, melainkan di tim satelit Tech 3. Skuad Austria akan melakukan perubahan line-up musim 2023 mendatang. Mereka secara resmi telah merekrut Jack Miller yang sedang memperkuat Ducati Racing, dan akan menyandingkannya dengan Brad Binder. Ini artinya Miguel Oliveira diusir secara halus karena pemilik 4 kemenangan MotoGP tersebut. Di sisi lain, ia dikabarkan berpeluang pindah ke Gresini Racing yang musim ini menjadi penantang juara. Skuad Italia tersebut disinyalir mencari pengganti Enea Bastianini yang rencananya dipromosikan ke Ducati. Saya telah menginformasikan kepada manajemen KTM bahwa saya tidak terima kursi Tech 3. Saya ingin mengklaim tempat di tim pabrikan. Hanya saja, ini tidak tersedia lagi. Jadi saya mempertimbangkan opsi lain, di luar KTM ada beberapa kursi tersisa. Oliveira mengungkapkan, perombakan merambah ke Tech 3 akibat tim asal Austria itu menorehkan rapor mengecewakan. Belakangan diketahui ternyata menurunkan 2 rookie sangat berisiko bagi tim. Di tim satelit Tech 3, Remy Gardner menyumbang 8 poin dan Raul Fernandez mendapat poin semata wayang dari MotoGP Catalunya. Meski begitu, mereka masih terbenam di dasar klasemen pembalap reguler. Sama seperti posisi Tech 3 pada tabel konstruktor. KTM pastinya sangat kecewa melihat investasinya tak membuahkan hasil sepadan. Format 2 debutan tak berfungsi dengan baik. Memasangkan pembalap muda dan berpengalaman kemungkinan bisa membangkitkan prestasi Tech 3. Pilihan pun jatuh ke Pol Espargaro yang masa depannya bersama Repsol Honda suram. Seandainya dipertahankan, ia mungkin akan turun ke tim satelit LCR Honda. Kembali ke KTM mungkin jadi opsi lebih baik karena ia sangat paham dengan karakter motor RC16. Ketimbang RC213V yang berpatokan pada Marc Marquez. Sementara itu, Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, tak menampik kemungkinan Espargaro kembali ke tim. Paul memiliki pengaruh besar pada proyek MotoGP kami dari 2017 sampai 2020. Dengan bantuannya kami sampai ke posisi sekarang. Paul masih punya skor untuk berada di KTM. Karena ketika motor bisa menang, dia meninggalkan kami ke pabrikan lain di mana ia mengejar impiannya saat kecil. Pada perjalanannya diketahui bahwa tidak semuanya mudah di sana daripada saat bersama kami. Seperti halnya Jack Miller, Paul punya kemampuan luar biasa. Kalau Espargaro pindah ke Tech 3, peluang Gardner lebih besar daripada Fernandez untuk jadi pembalap kedua. Namun semua tergantung dengan bagaimana hasil negosiasi tim dengan manajer pembalap Australia itu, Paco Sanchez. Ia pernah mengeluh bahwa gaji baru yang ditawarkan KTM terlalu rendah. Di sisi lain, bos Tech 3, Hervé Poncharal, mengakui bahwa pihaknya juga sedang berdiskusi dengan perwakilan Raul Fernandez. Sepertinya pria Prancis itu cenderung ingin bekerja bersama juara dunia Moto2 2021 tersebut. Dia berada di peringkat ke-11, hanya kalah 5,6 detik dari Miguel Oliveira yang menang di Catalunya pada 2022. Itu adalah langkah maju yang penting menuju 10 besar. Ucap Poncharal. Juga dalam tes Senin, Remy tampil baik dibanding Brad dan Miguel. Jelas ada perkembangan selepas Mugello, di mana Remy merasa kesulitan. Kami lihat perkembangan dalam 8 hari. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada motor. Pada akhirnya, itu selalu sama. Kami lebih senang melihat gelas separuh penuh daripada separuh kosong. Penampilan Remy sangat bagus akhir-akhir ini. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, memberi kabar tentang perkembangan Marc Marquez pasca menjalani operasi keempatnya di Amerika.
Juara MotoGP 6 kali tersebut harus menjalani proses pemulihan secara bertahap selangkah demi selangkah. Honda dan Marquez barangkali masih berharap bisa memutar waktu untuk tidak cepat-cepat kembali setelah operasi pertama pada tulang humerus sang pembalap pada 2020 lalu. Keputusan Marquez dan Honda, dengan izin tim medis, untuk kembali hanya beberapa hari setelah operasi dipandang menjadi penyebab masalah yang tak berkesudahan ini. Pada akhirnya lengan kanan Marquez dibedah 4 kali demi bisa benar-benar berfungsi secara normal lagi. Operasi terakhir dijalani Marquez pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022, di klinik Mayo, Minnesota, Amerika Serikat. Marquez kini menepi dari lintasan untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Skenario terburuk akan membuat juara dunia 8 kali itu melewatkan 11 balapan tersisa pada MotoGP musim ini. Namun Honda sudah legawa kehilangan pembalap terbaik mereka. Belakangan diketahui, terlalu memforsir penampilan setelah 3 kali operasi ternyata tidak baik untuk kondisinya. Ditambah lagi dengan serangkaian crash yang cukup parah pada awal-awal musim ini. Ternyata sejak comeback ia sangat menderita karena prinsip memacu motor melebihi batas tidak didukung oleh fisik prima. Pada akhirnya hal itu berimbas pada kinerja di trek yang tak kunjung maksimal pada MotoGP 2022. Melihat bagaimana tulang humerusnya berotasi secara berlebihan, dokter pun merekomendasikan Marquez kepada ahli ortopedi di Amerika Serikat. Ia pun segera menyetujui saran dokter tersebut. Ia beranggapan tak masalah melepas musim ini dengan pertimbangan ingin berkarir lebih lama di dunia balap. Setelah menjalani operasi keempat pada humerus lengan kanan di Amerika Serikat, Marquez dikabarkan sudah pulang ke kampung halamannya. Menurut Puig, kondisi pembalap 29 tahun itu baik-baik saja. Mereka akan menilai situasinya setiap 2 atau 3 pekan atau seperti itu. Prioritas sekarang adalah pemulihan tulang dan menghindari kerumitan lebih jauh. Tutur Puig. Kami sangat puas bahwa dia kembali ke rumah dan bisa mulai memikirkan tentang pemulihan lengan kanan. Sungguh bagus bahwa dia bisa kembali ke rumah dari rumah sakit secepatnya, dan membatasi waktu jauh dari rumah. Selama minimal 4 bulan mendatang, Marquez akan lebih banyak menjalani program pemulihan termasuk menemui dokter untuk mengontrol kondisi lengannya. Seperti diketahui sebelumnya, The Baby Alien cenderung memaksakan diri untuk pulih karena tak tahan jauh dari trek dan kompetisi. Ia harus mengikuti kerangka waktu dan semua arahan dokter dengan disiplin. Dokter mengatakan bahwa Marc Marquez harus berjalan selangkah demi selangkah, menjalani pemeriksaan reguler dengan Dr. Samuel Antuna di Spanyol. Kedua tim medis berkolaborasi sangat dekat dan ini sangat penting. Puig menambahkan, sementara itu tanggung jawab mengawasi pemulihan Marquez berada di tangan adiknya, Alex Marquez. Hal itu dilakukan ketika ia tidak memperkuat tim satelit LCR Honda. Lebih lanjut, musim ini Honda mengusung perangkat baru termasuk sasis dan swing arm milik Marquez, meski pembalap tersebut absen. Mereka akan bergerak ke GP Jerman yang pernah ditaklukkan oleh rider berjuluk An of Cervera itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.